Saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berpusat pada seorang penjual bakso dan sebuah rumah kosong di Surabaya. Pak Budi adalah seorang penjual bakso yang sudah berjualan selama lebih dari 20 tahun. Setiap hari, dia berkeliling kota Surabaya dengan gerobak baksonya. Ada satu tempat yang selalu dia lewati setiap hari, sebuah rumah kosong di Jalan Diponegoro. Rumah itu tampak tua dan terbengkalai, namun Pak Budi selalu berhenti di depan rumah itu untuk beristirahat sejenak. Suatu hari, saat Pak Budi sedang beristirahat di depan rumah kosong itu, dia mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara orang berbicara, namun tidak ada orang lain di sekitar rumah itu. Pak Budi mencoba mencari sumber suara itu, namun dia tidak menemukan apa-apa. Hari berikutnya, Pak Budi kembali beristirahat di depan rumah kosong itu. Kali ini, dia melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan orang di jendela rumah itu. Pak Budi merasa takut, namun dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Namun, kejadian aneh terus terjadi. Setiap kali Pak Budi beristirahat di depan rumah kosong itu, dia selalu mendengar suara atau melihat bayangan orang. Pak Budi mulai merasa takut dan memutuskan untuk tidak beristirahat di depan rumah itu lagi. Namun, suatu malam, saat Pak Budi sedang berjualan, seorang pelanggan datang dan meminta bakso. Pelanggan itu adalah seorang wanita tua yang tampak sangat pucat dan lemah. Wanita itu meminta Pak Budi untuk mengantarkan baksonya ke rumah kosong itu. Pak Budi merasa takut, namun dia tidak bisa menolak permintaan pelanggan itu. Dia mengantarkan bakso ke rumah kosong itu dan melihat wanita itu masuk ke dalam rumah itu. Pak Budi merasa lega dan kembali ke gerobaknya. Namun, saat dia kembali ke gerobaknya, dia melihat wanita itu berdiri di depan rumah kosong itu. Wanita itu melambaikan tangan ke arah Pak Budi dan menghilang. Sejak itu, Pak Budi tidak pernah lagi beristirahat di depan rumah kosong itu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Namun, dia tetap berjualan bakso dan terus melayani pelanggannya dengan baik. Setelah kejadian itu, Pak Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah kosong tersebut. Dia bertanya kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah itu dan mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan. Rumah itu ternyata dulu adalah rumah seorang wanita tua yang hidup sendirian. Wanita itu dikenal sebagai penjual bakso yang sangat baik dan selalu ramah kepada semua orang. Namun, beberapa tahun yang lalu, wanita itu meninggal dan rumah itu menjadi kosong. Pak Budi merasa sedih mendengar cerita itu. Dia merasa terhubung dengan wanita itu karena mereka berdua adalah penjual bakso. Dia memutuskan untuk menghormati wanita itu dengan cara yang dia tahu, yaitu dengan berjualan bakso. Setiap kali dia melewati rumah kosong itu, dia selalu berhenti sejenak dan mengucapkan salam kepada wanita itu. Dia juga selalu meninggalkan satu mangkuk bakso di depan rumah itu sebagai tanda penghormatan. Kejadian aneh yang biasa dialami di depan rumah itu mulai berkurang. Dia tidak lagi mendengar suara atau melihat bayangan orang. Dia merasa lebih tenang dan bisa berjualan dengan lebih nyaman. Namun, suatu hari, saat dia sedang berjualan, dia melihat wanita itu lagi. Wanita itu berdiri di depan rumah kosong itu dan melambaikan tangan ke arah Pak Budi. Dia merasa takut, namun dia juga merasa lega. Dia merasa bahwa wanita itu telah menerima penghormatannya dan sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Sejak itu, Pak Budi selalu berhenti sejenak di depan rumah kosong itu dan mengucapkan salam kepada wanita itu. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik dan dia merasa lebih tenang. Dia terus berjualan bakso dan melayani pelanggannya dengan baik, dan dia selalu mengingat wanita itu dengan rasa hormat dan penghargaan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Pak Budi dan rumah kosong itu mulai menyebar di seluruh Surabaya. Orang-orang mulai datang ke gerobak bakso Pak Budi, bukan hanya untuk mencicipi bakso lezatnya, tetapi juga untuk mendengar cerita misterius tentang rumah kosong itu. Pak Budi selalu menceritakan kisahnya dengan penuh semangat dan rasa hormat.
Dia berharap bahwa dengan menceritakan kisahnya, orang-orang akan mengingat wanita tua yang pernah tinggal di rumah kosong itu dan menghargai pekerjaan kerasnya sebagai penjual bakso. Suatu hari, seorang pria tua datang ke gerobak bakso Pak Budi. Pria itu mengaku sebagai anak dari wanita tua yang pernah tinggal di rumah kosong itu. Dia mendengar cerita tentang Pak Budi dan ingin bertemu dengannya. Pria itu berterima kasih kepada Pak Budi atas penghormatannya terhadap ibunya. Dia memberitahu Pak Budi bahwa ibunya selalu mencintai pekerjaannya sebagai penjual bakso dan dia pasti sangat senang melihat Pak Budi menghormatinya dengan cara yang sama. Pria itu juga memberitahu Pak Budi bahwa rumah kosong itu sekarang akan direnovasi dan diubah menjadi sebuah rumah makan. Dia ingin Pak Budi menjadi penjual bakso tetap di rumah makan itu sebagai penghormatan terhadap ibunya. Pak Budi merasa sangat terharu dan menerima tawaran itu dengan senang hati. Dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati wanita tua itu dan melanjutkan warisannya. Sejak itu, Pak Budi menjadi penjual bakso tetap di rumah makan itu. Dia terus menceritakan kisahnya kepada pelanggannya dan selalu mengingat wanita tua itu dengan rasa hormat dan penghargaan. Dan setiap kali dia melihat rumah kosong itu, dia selalu merasa ada sesuatu yang spesial dan ajaib di dalamnya. Rumah makan itu akhirnya dibuka dan menjadi sangat populer di Surabaya. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota hanya untuk mencicipi bakso Pak Budi dan mendengar cerita misterius tentang rumah kosong itu. Pak Budi selalu melayani pelanggannya dengan senyum dan cerita yang menarik, membuat rumah makan itu menjadi tempat yang hangat dan ramah. Namun, meski rumah makan itu selalu ramai, Pak Budi selalu memastikan untuk menyisihkan satu mangkuk bakso setiap hari. Mangkuk itu selalu dia letakkan di meja paling pojok, tempat yang bisa dia lihat dari gerobaknya. Itu adalah cara Pak Budi untuk terus menghormati wanita tua yang pernah tinggal di rumah kosong itu. Suatu malam, saat Pak Budi sedang membersihkan gerobaknya, dia melihat bayangan wanita tua itu lagi. Kali ini, wanita itu tampak berdiri di depan meja pojok, seolah-olah dia sedang menikmati bakso yang telah Pak Budi sisihkan untuknya. Pak Budi merasa terharu dan berdoa dalam hati, berharap wanita itu bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Sejak malam itu, Pak Budi merasa lebih tenang. Dia merasa bahwa wanita tua itu telah menerima penghormatannya dan sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Dia terus berjualan bakso dan melayani pelanggannya dengan baik, dan dia selalu mengingat wanita itu dengan rasa hormat dan penghargaan. Cerita tentang Pak Budi dan rumah kosong itu terus menyebar dan menjadi legenda di Surabaya. Orang-orang datang ke rumah makan itu, bukan hanya untuk mencicipi bakso lezat Pak Budi, tetapi juga untuk merasakan kehangatan dan misteri yang ada di dalamnya. Dan meski rumah itu tidak lagi kosong, cerita tentang wanita tua yang pernah tinggal di sana dan penghormatan Pak Budi terhadapnya selalu hidup dalam hati setiap orang yang datang ke rumah makan itu.